Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 5 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mengalami satu peperangan yang sangat dahsyat. Bahkan disebutkan dalam sejarah, ini adalah peperangan yang sangat menakutkan bagi Rasul dan kaum muslimin. Inilah yang disebut dengan Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq, perang koalisi, perang sekutu orang-orang kafir atau perang parit. Bahkan kondisi itu digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Ahzab ayat 11. Hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah kemudian orang-orang mukmin diuji. Mereka diguncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Peperangan ini atau perang Ahzab, perang sekutu atau perang koalisi ini diawali dari pengusiran Bani Nadir, Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Mereka diusir dari kota Madinah karena melanggar perjanjian Piagam Madinah. Mereka ternyata mempunyai niat buruk, bahkan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diusir dari kota Madinah, harta mereka menjadi harta rampasan perang. Tentu saja ini membuat tokoh-tokoh Yahudi sakit hati. Salah seorang tokohnya yaitu Huyai bin Akhtab, itu kemudian menemui tokoh-tokoh Quraisy di kota Makkah. Yang tentu saja untuk memprovokasi mereka, supaya mereka memerangi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dan Huyai bin Akhtab ini meyakinkan orang-orang Quraisy bahwasanya ini adalah peperangan yang pasti dimenangkan oleh mereka. Karena orang-orang Yahudi yang masih tetap tinggal di kota Madinah, yaitu Bani Quraisyah, itu siap untuk bergabung dengan koalisi orang-orang Quraisy. Bisa diserang dari depan sekaligus diserang dari belakang. Ini sangat menentukan untuk kita menangkan. Orang-orang Quraisy atau kafir Quraisy, termasuk Abu Sufyan, itu berhasil diyakinkan oleh Huyai bin Akhtab. Maka Quraisy pun mengumpulkan pasukan sekitar 4.000 orang. Suku Ghatfan juga mengumpulkan pasukannya, digabungkan dengan suku-suku yang lain sehingga terkumpul pasukan yang sangat besar, sekitar 10.000 pasukan. Ini pasukan yang sangat luar biasa dalam pandangan orang-orang kafir. Ini adalah serangan terakhir yang akan membumi hanguskan Rasulullah SAW dan para pengikutnya. 6 hari sebelum 10.000 pasukan ini sampai di kota Madinah, maka Rasulullah SAW mendapatkan informasi. Dan tentu saja diinfokan oleh malaikat Jibril bahwasanya Madinah akan diserang oleh pasukan Ahzab, pasukan koalisi orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW segera mengumpulkan para sahabat. Apa yang akan mereka lakukan? Maka salah seorang sahabat Salman Al-Farisi itu kemudian mengusulkan bahwasanya untuk kemudian menghadapi pasukan Ahzab ini, maka kita menggali parit. Maka digalilah parit yang panjangnya sekitar kurang lebih 8 km. Dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter. Jadi kalau lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, dengan anggapan kalau kuda masuk dalamnya, maka kuda tidak bisa naik lagi. Begitu pasukan Ahzab sampai, maka mereka terkaget-kaget melihat parit yang sudah berada di depan kota Madinah yang menghalangi pergerakan mereka. Maka orang-orang kafir Quraisy dan para pasukan yang lain itu tidak bisa masuk di kota Madinah. Hanya satu pendekar dari Quraisy yang mampu melewati parit itu. Dan dia menantang pendekar-pendekar kota Madinah, sahabat Rasul. Tidak ada yang berani, maka Rasul memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi pendekar itu. Maka Ali maju dan Ali menang, mampu menebas batang leher sang pendekar dari kafir Quraisy tersebut.
Nah, Rasulullah SAW dikepung sekitar 1 bulan lamanya. Jadi Rasul dan para sahabat memang kemudian dinaungi dengan perasaan yang menakutkan selama 1 bulan. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala segera datang. Suatu malam datang angin topang atau angin puting beliung yang kemudian memporak-porandakan pasukan Ahzab. Kemah-kemah mereka hancur, kemah-kemah menghilang. Bahkan alat-alat masak, alat-alat pertempuran itu kemudian dibawa oleh angin. Belum terbit matahari pada hari itu, pasukan Ahzab sudah menghilang di depan kota Madinah. Mereka sudah kembali dengan perasaan kecewa dan perasaan kalah dari kaum mukmin. Ketika pasukan Ahzab kembali, maka Bani Quraizah yang pada waktu itu ikut bersekutu dengan pasukan Quraisy dan Bani Ghatfan itu mendapatkan sanksi dari Rasulullah SAW karena jelas-jelas melanggar perjanjian dalam piagam Madinah. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu para sahabat belum istirahat, Rasulullah SAW bersabda dengan sabda beliau yang sangat populer, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu sholat kecuali sampai di Bani Quraizah. Bani Quraizah diberi sanksi oleh Rasul dan Rasulullah SAW meminta kepada Sa'ad bin Mu'az untuk menentukan apa sanksi untuk mereka. Maka Sa'ad bin Mu'az memberikan sanksi, orang-orang dewasanya dibunuh, anak-anak dan perempuan menjadi tawanan. Begitulah. Setelah Bani Quraizah diusir dari kota Madinah, orang-orang Quraisy juga sudah putus asa untuk mengalahkan Rasulullah SAW. Maka setelah perang Ahzab, Rasulullah SAW bersama kaum mukminin menjadi sebuah entitas yang sangat menakutkan di hadapan orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW posisinya semakin kokoh dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.